berupa umur panjang dan waktu luang, sehingga insya Allah kita optimalkan untuk memperbaiki diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perbaiki tauhid kita tingkatkan iman kita perbaiki ibadah kita dan kita tingkatkan ibadah kita, serta kita perbaiki muamalah kita, dengan harapan semoga Allah SWT menerima ibadah kita dan memberkahi kita, dan pada akhirnya kita ditetapkan ketika berjumpa dengannya dalam keadaan husnul khotimah. Baik, hadirin rahmatullah, pada malam yang pagi ini kita akan mengkaji kitab tauhid tentang larangan menyembelih bukan karena Allah. Hadirin rahmatullah, menyembelih ini di dalam syariat Islam termasuk ibadah. Semua yang ada perintahnya itu dalam agama kita itu ibadah. Ada kaidah al-aslu fi ta'abbud haram illa ma'mur. Jadi asal ibadah itu haram kecuali yang diperintah. Jadi kalau ada perintah itu ibadah, kalau nggak ada perintah bukan ibadah. Ibadah itu terbagi menjadi dua, ibadah makhluk dan ibadah ghairul makhluk. Ibaratnya kita sederhananya ibadah khusus dan umum gitu. Makan itu ibadah bukan. Ada perintah dari Al-Quran cuma kulu wasrobu wala tasrubu. Kulu makanlah, wasrobu minumlah, wala tasrifu jangan berlebihan. Jadi yang ketiga ini nggak dipakai. Yang dipakai dulu makan perintah wasrobu minum. Yang ketiga wala tasrifu tidak dipakai, jangan berlebihan dipakai. Sehingga yang terjadi kolesterol, umur 40 ini kolesterol, keringingan itu semuanya tanda-tanda. Sebelah sini nyeri tanda-tanda. Apa rambu-rambu walatus ribunya kan diperhatikan, sehingga terjadi ketidakseimbangan dalam tubuh, yang masuk lebih banyak daripada yang keluar. Kalau uang baik, kalau waktu yang masuk banyak keluar sedikit baik, tapi kalau makan masuknya banyak keluar sedikit, jadi nggak hidupan baik. Jadi yang diperintahkan itu namanya. Kalau dalam perkara umum, al-aslu fil asya al-ibaha, segala sesuatu itu boleh, ya, kecuali yang dilarang. Makanan itu apa saja boleh, kecuali ada larangan, ya kan? Kita misalkan binatang itu pada umumnya boleh, kecuali yang dilarang. Yang dilarang itu ada dalam Quran dan hadis, seperti babi itu dilarang, ya. Kemudian anjing itu dilarang, kucing dilarang apa? Dalam hadis ada, termasuk binatang yang memakan daging. Kalau bahasa IPA-nya itu apa? Omnivora, karnivora, ya. Itu nggak boleh dimakan, diharam. Termasuk yang menjijikkan itu tidak dirinci satu-satu, tapi kalau menjijikkan itu haram. Di makanan pada umumnya atau yang makanan itu umumnya boleh, kecuali yang dilarang. Baik,
Menyembelih itu ibadah, ya, menyembelih itu ibadah. Dalam Al-Quran dikatakan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al-An'am, ya, surat Al-An'am ayat 162. Qul, katakanlah hai Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, penyembelihanku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi, semuanya itu adalah karena Allah, untuk Allah, Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Jadi kita itu diperintahkan sholat kita ini, penyembelihan kita ini, hidup kita ini, mati kita ini untuk Allah, ya. Kita persembahkan untuk Allah. Termasuk penyembelihan tidak boleh dipersembahkan li ghairillah, untuk selain Allah. Ada kata orang yang menyembelih kerbau mau bikin jembatan, diperuntukkan siapa itu? Ya kan? Diperuntukkan yang borso, jangan. Jadi ada praktek-praktek orang menyembelih itu bukan untuk Allah, tapi dipersembahkan untuk selain Allah. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya, bagi Allah. Wa bidzalika, dan dengan itu, dengan hal itu, umirtu, aku diperintahkan, wa ana awwalul muslimin, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi moto hidup kita, Pak. Ya, sholatku untuk Allah, sembelihanku untuk penyembelihan untuk Allah, hidup kita ini untuk Allah, mati kita pun juga untuk Allah. Hidup membela, memperjuangkan agama Allah, mati pun juga membela dan memperjuangkan agama Allah. Kalau sudah lillah karena Allah, tidak sia-sia, Pak. Ya, tidak sia-sia. Orang berjuang sampai kemudian mati bukan untuk Allah, sia-sia. Sudah keluar hartanya, sudah keluar tenaga, pikiran, waktu, dan seluruhnya, ternyata untuk selain Allah. Misalkan memperjuangkan keyakinan yang tidak diridhoi Allah. Ada nggak, Pak? Orang berpaham di luar Islam, kan ada keyakinan di luar Islam itu dijadikan keyakinan. Contoh kalau dulu komunisme, orang memperjuangkan paham itu sampai mati-matian, ya, bukan karena Allah, dan akhirnya mati. Ini siapa? Beda seperti Rasulullah SAW, ya, menyebarkan Islam, mendakwakan Islam, ya, sampai pada akhirnya mendapat ujian cobaan yang berat, dan akhirnya ada yang diperangi sampai meninggal. Nah, perjuangan dakwahnya menyebarkan Islam itu karena Allah, maka itu adalah amal soleh. Amal soleh, pahala besar, dosa yang diampuni, dan insya Allah jangan masuk surga kalau dia bisa dilihat. Lalu kemudian di dalam Al-Quranul Karim, surat Al-Kautsar yang tadi dibaca oleh Al-Imam Ustaz Nuh, inna a'tainaka al-kautsar, inna, sesungguhnya kami a'tainaka, telah memberimu Muhammad al-kautsar, nikmat yang banyak, atau ditafsirkan telaga al-kautsar. Ya, sudah dikasih nikmat banyak, ya kan? Kalau ayat ini
ditujukan kepada kita yang baca, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Sudah menjadi hamba Allah, tidak kurang dari apa, keinginannya terpenuhi, badannya sehat, sudah pernah kemana-mana kan itu nikmat banyak. Fasolli maka sholatlah li rabbika kata berarti ini bisa dimaknai sholat ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasolli maka ada fa itu maka artinya fa sababiyah, karena sebab kamu sudah dikasih nikmat yang banyak ya sholat juga itu malah gak sholat tali kan, dikasih sehat malah gak sholat, dia gak sadar kayanya itu dari Allah, sehatnya juga dari disuruh syukurnya apa? Washolli maka sholatlah li rabbika karena untuk Tuhan. Wanha begitu juga berkorbanlah, sembelilah hewan sebagai korban li rabbika karena Tuhan. Ini penting untuk kita ya. Kita bisa menghirup udara enak ini kan luar biasa, nikmat sekali. Bagi orang yang punya sakit asma itu nafasnya tersengal-sengal. Pas kalau kamu itu bingung sekali, ya, nggak ada alat yang itu apa namanya, nah, itu bingung Pak, mau dipakai apa, kasih apa bingung, gitu kan? Itu kalau kita ini alhamdulillah sehat, bisa ngirup, bisa mentok kembalikan ini nikmat sekali. Nah ini nikmat ini harus kita syukur, termasuk kesehatan kita yang baik. Cara bersyukurnya itu ya sederhananya mengucap alhamdulillah, misalnya jawarehnya anggota tubuhnya taat kepada Allah. Salah satu bentuk ketaatan yang agung pada Allah adalah sholat. Di sana di dalam sholat itu taklim, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali saja kita sudah apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Terus di dalam kalimat Al-Fatihah itu kita betul-betul mengekspresikan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, segala pujian untuk Allah. Ini apa indahnya Al-Quran itu bakal kita belajar bahasa Arab. Di situ kata alhamdulillah tidak menggunakan kata kerja. Kalau kata kerja itu nanti misalkan saya ganti Alhamdulillahirabbil alamin. Aku memuji untuk Allah. Kata aku memuji itu terbatas. Tapi Allah memberi bentuk atau memberi kalimat yang sempurna dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita memuji Allah. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman. Terutama di malam minggu semuanya ada, Allah kasih. Padahal banyak yang bermaksiat. Di malam ini banyak yang bermaksiat atau tempat-tempat maksiat. Tapi di malam ini kayak surga ya, semuanya ada. Makanya rahmatnya Allah itu Allah sebarkan kepada semua makhluk ya. Sampai ada yang bermaksiat pun masih dikasih, ya kan? Makanya Allah rahmat. Ya kalau orang baik dikasih itu wajar ya. Orang soleh ahli ibadah dikasih wajar. Ini orang yang maksiat pun dikasih, masya Allah. Kalau ada orang seperti itu kita mau cuci rumahnya kan, nggak keliru dah. Orang nggak berbuat baik malah dikasih. Nah ini Allah itu Allah.
Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahimnya itu Allah memberi sayangnya terbatas, Pak, hanya kepada hamba yang beriman. Buktinya nanti dijanjikan surga, sementara yang tidak disayang dihukum. Orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah, tidak beribadah, tidak beriman, tidak disayang, akhirnya nanti dia dihukum. Ada dalam surat Allah, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab, ya, wal musyrikin dan orang-orang musyrik fi nari jahannam, nah berada di dalam neraka jahanam. Ya, jahanam itu kan, neraka itu banyak, Pak. Yang paling dahsyat itu neraka jahanam. Terus enggak setahun 2 tahun, khalidina fiha, mereka di neraka itu kekal. Ulaika hum syarrul bariyah. Allah memberikan keterangan bahwa mereka orang-orang yang kufur, musyrik kepada Allah itu syarrul bariyah, seburuk manusia. Biarpun wajahnya lebih tampan dari kita, karena keingkarannya kepada Allah itu sampai Allah memberi cap ulaika hum syarrul, seburuk bariyah manusia. Makanya Allah itu nggak lihat wajah, nggak lihat rupa, tidak lihat fisik. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk rupa kita. Walakin Allah tetapi Allah yang melihat hatinya. Ada la ilaha illallah. Sebaliknya, Pak, innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ini satu paket, beriman dan beramal soleh. Iman enggak cukup, harus ada wujud amal solehnya. Ulaika hum khairul bariyah. Diberi apa? Sab oleh Allah, diberi gelar ulaika, mereka benar, mereka itulah khairul bariyah, sebaik-baik. Jadi kalau kita ingin mencari siapa sebaik-baik manusia itu, yang beriman dan beramal soleh. Semakin beriman dan semakin banyak beramal soleh dalam koridor Islam, dalam koridor dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, khairul bariyah, sebaik-baik manusia, ya. Tidak harus atau belum tentu kalau jabatan kita di dunia itu bukan ukuran. Bisa jadi yang nggak punya jabatan dalam atau bisa jadi dirinya punya jabatan tapi baik, seperti Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu punya jabatan, ya, di dunia punya eksistensi, ya, kekayaan punya, dia bisa menundukkan apa, hewan-hewan dan jin pun tunduk. Sementara orang beriman itu ada penegasan berikutnya, khalidina fiha jazaa'uhum, balasan mereka itu inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka, jannatun tajri min tahtihal anhar, berupa surga-surga tajri yang mengalir min tahtiha,
dari bawahnya itu al-anhar, sungai-sungai. Kira-kira indah tak? Ini ibaratnya masjid ini lantainya kaca, terus di bawah itu ada taman, ada sungai berkelok-kelok, indah airnya jernih. Khalidina fiha abada. Orang beriman itu surga khalidina, kekal abada, selama abadi. Jadi kita duduk di sini itu menunggu kematian. Semoga Allah SWT memberikan kita dan seluruh iman mendapatkan surga Allah SWT. Nah, fasholli maka sholatlah di rabbika katamu wanhar. Wanhar itu artinya sembelihlah korban. Karena wanhar ini is fi'il amr, kata perintah. Berarti apa yang diperintah itu adalah ibadah. Nah, hadis rahimahullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku tentang 4 perkara, kata Ali bin Abi Thalib. La'anallahu, Allah Subhanahu wa taala melaknat. Yang pertama, man dzabaha li ghairillah, orang yang menyembelih karena selain Allah. Maka kalau ada orang menyembelih tadi kerbau misalkan, diperuntukkan kepada yang mau rekso suatu tempat, ini mal'un, orang yang terlaknat, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Praktek-praktek menyembelih ini yang diperuntukkan pada selain Allah itu bahaya. Banyak prakteknya. Kadang pernah di suatu perguruan pencak silat itu kalau mau naik apa namanya, naik ring atau naik tingkat satu ya, itu ada namanya sah-sahan, apa ya istilahnya, mungkin apa ya, pelantikan atau apa bahasanya. Itu disuruh nyari misalkan seperti ayam jago warna putih, jadi untuk peresmian dari pelantikan. Ini pertanyaannya, ini disembelih karena siapa? Kalau disembelih bukan karena Allah, maka mal'un, dilaknat Allah melaknat. Itu yang pertama, yang dilaknat Allah adalah orang yang menyembelih bukan karena Allah. La'anallahu man la'ana walidayhi. La'anallahu, Allah melaknat man, orang yang la'ana walidayhi, melaknat kedua orang tuanya. Jadi kalau ada anak durhaka, berani sama orang tua sampai melaknat orang tua, maka berdasarkan di sini dia dilaknat oleh Allah Subhanahu. Dan anak dan orang tua sampai bertengkar, sampai musuh-musuh misalkan, atau sampai keluar kata laknat. Nah, ini anak seperti itu sudah setengah di sini. Nah, ini menjadi perhatian kita ya, yang masih punya orang tua. Yang ketiga, la'anallahu man awa muhditsan. La'anallahu, Allah melaknat man, orang yang awa muhditsan, memberikan perlindungan orang yang berbuat jahat. Ya. Jadi melindungi orang yang berbuat jahat. Kejahatan itu tidak harus membunuh Pak ya. Mencuri uang negara itu kejahatan bukan?
terus dilindungi misalnya. Jadi awal besar ya. Jadi jaringannya itu ditutup, dicari kambing hitam satu supaya proyek korupsi yang besar itu terjaga misalnya, dilindungi, tidak bisa diungkap. Ini tidak boleh Pak. Atau ada orang melakukan kejahatan, pembunuhan terus dilindungi. Ini dilarang. Orang yang melindungi orang yang berbuat kejahatan, maka orang tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dengan begitu dia akan berpeluang melakukan kejahatan berikutnya. Yang keempat, la'anallahu, Allah melaknat man, orang yang ghayra merubah manawal ardi, batas tanah. Batas tanah. Di sebagian masyarakat kita itu kadang masih ada Pak, orang ribut batas tanah. Jadi ada orang yang nggak terima atau sebaliknya suka geser patokan batas tanah ya. Ini terjadi ya di kampung-kampung gitu, baik itu tanah persawahan atau perkebunan atau pekarangan. Sengaja batasnya dikabulkan, pagarnya dikabulkan, gitu ya. Lama-lama bikin batas baru digeser satu ini. Nah, kalau sengaja menggeser batas itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknat orang yang menggeser atau merubah batas tanah. Hadis riwayat Muslim. Dan ancamannya berat. Ini 4 orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu mandabara, orang yang menyembelih di ghairillah, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah Bapak Ibu rahmatullah, gara-gara seseorang itu mempersembahkan menyembelih bukan karena Allah, maka dia masuk ke dalam neraka. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Tariq bin Syihab, beliau menuturkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, dakhala al-jannata rajul, seseorang itu masuk surga ya, fi dhubabin, karena seekor lalat. Dhubab itu lalat. Dalam satu hadis kata Rasulullah, kalau lalat kita punya minuman kopi apa susu apa teh apa air putih, ada lalat masuk, itu jangan langsung diambil lalatnya, dicelupkan terus diambil dibuang. Itu ada penawarnya. Lalat. Dakhala al-jannata rajulun, ada seseorang itu masuk surga fi dhubabin, gara-gara seekor lalat. Wa dakhala an-nar, dan ada juga orang masuk neraka ya. Wa dakhala an-nar rajulun, ada orang masuk neraka fi dhubabin, gara-gara lalat. Kok bisa? Iya, kalau mereka bertanya sahabat, wa kaifa dzalika ya Rasulullah, lalu bagaimana ya Rasulullah hal itu kok bisa terjadi, maksudnya seperti apa? Qala Rasulullah menjawab begini, kata Rasulullah, marra rajulani, ada 2 rajul, 2 orang laki-laki itu melewati ala qaumin, pada suatu kaum,
lahum sonamun, yang kaum itu memiliki berhala. Maka Rasulullah ala qaumin lahum sonamun. Ada dua orang melewati suatu kaum itu punya berhala. La yajuzu ahadun, tidak boleh melewati, ya, tidak boleh seorang pun lewat daerahnya kaum tersebut hatta sampai yuqarriba lahu syai'an. Orang yang mau lewat itu mau mengorbankan sesuatu untuk lahu, untuk berhala. Faqalu li ahadihim, faqalu, lalu kaum, ya, orang-orang di daerah itu yang berkuasa, qalu, berkata li ahadihim, kepada salah satu dari dua orang tadi yang lewat tadi, qarib, ayo keluarkan korbanmu. Orang yang disuruh berkorban tadi berkata, laisa indi syai'un uqarrib, laisa indi, aku tidak punya sesuatu, ya, laisa indi syai'un, aku tidak punya sesuatu uqarrib yang bisa aku korbankan. Qalu lahu, orang-orang yang menyuruh berkorban tadi berkata kepada orang tersebut, qarrib walau zubaban, tidak apa-apa, berkorbanlah, keluarkan korbanmu meskipun dengan zubaban, seekor lalat. Jadi mereka itu ingin setiap orang itu lewat, yang lewat itu berkorban untuk berhala dia, mengagungkan berhala dia. Sampai-sampai orang itu disuruh berkorban, lalu dia jawab, "Gak punya apa-apa saya, yang saya korbankan nggak ada." Qarrib walau zubaban, tak apa-apa kamu korbankan meskipun kamu cari seekor lalat, kamu persembahkan untuk berhala itu. Lalu apa? Faqarraba zubaban, salah satu dari dua orang yang lewat tadi mengorbankan seekor lalat. Ya nggak tahu ya, langsung ditepuk disembelih lalatnya. Yang penting itu dikorbankan untuk berhala itu, Pak. Karena dia ingin sekali bisa lewat daerah itu, mungkin nggak ada jalan lain kan. Tapi dia nggak sadar bahwa mengorbankan, mungkin belum ngaji kayak kita malam ini, Pak, ya, bahwa berkorban meskipun seekor lalat tapi kalau dipersembahkan untuk selain Allah nggak boleh. Faqarraba zubaban, lalu orang tadi supaya bisa lewat akhirnya mengorbankan seekor zubab atau lalat, ya. Setelah dikorbankan, dipersembahkan untuk berhala tadi, wa khallu, maka orang-orang bilang, wa khallu sabilahu, sudah lapangkan jalannya biar dia lewat. Akhirnya orang ini lewat, Pak. Ya, dia lolos dari tempat itu, bisa lewat, bisa melanjutkan perjalanan. Tapi pada kolana dia tidak bisa lolos dari hukuman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kolana dia ternyata akhirnya divonis masuk neraka. Kenapa? Faqarraba zubaban, gara-gara mengorbankan seekor lalat untuk berhala, untuk selain Allah. Ini Mas, hati-hati ya. Meskipun yang dikorbankan cuma seekor lalat, tapi harus diperuntukkan untuk selain Allah. Nah, ini kafalat. Yang satu bagaimana? Wa qalu lil akhar, yang satu juga disuruh, tuh temanmu sudah berkorban meskipun cuma dengan seekor lalat. Tadi mau korban kambing nggak punya uang, mau korban yang lebih besar nggak punya uang, saya nggak punya apa-apa ini. Ya udah, korban pakai lalat. Wa qalu lil akhar, yang lain disuruh, yang tadi kan dua orang yang mau lewat, qarrib, sekarang giliran kamu, ayo berkorbanlah. Faqala, ini orang ini kayaknya
Ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an, ma kuntu, tidak akan aku liuqarriba, berkorban, li ahadin, untuk sesuatu, untuk makhluk, syai'an, meskipun dengan sedikit. Mungkin nah ini bisa kita contoh Pak ya. Kalau kita disuruh melawan perbuatan yang nggak benar, harus punya prinsip, nggak bisa akan itu. Kalau disuruh syirik, ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an, nggak bisa. Kalau udah urusan tauhid akidah, ya sampai titik darah penghabisan tak bilang gitu. Karena ini resikonya surga atau neraka. Maka apa? Ma kuntu liuqarriba li ahadin syai'an dunallah, tidak akan aku melakukan korban untuk makhluk meskipun dengan sesuatu kecil untuk selain Allah. Maka apa? Wadorobu umum, orang yang berkuasa di daerah itu meminta korbannya nggak dipenuhi, wadorobu, mereka apa? Wadorobu umum menggalaknya. Jadi orang yang kedua ini tidak mau mengorbankan sesuatu pun kepada berhala itu, dia wadorobu umum, di menggalaknya, mati Pak. Nggak jadi lewat ya. Tapi apa? Dia tidak lolos dari jeratan makhluk manusia tadi, fadakhalal jannah, tapi dia lolos dari jeratan hukum Allah, fadakhalal jannah, dia akhirnya masuk surga. Ini kisah dua orang yang gara-gara mempersembahkan saya kepala bukan karena Allah, dia masuk neraka. Yang satu tidak mau mempersembahkan meskipun dengan saya kepala untuk selain Allah, fadakhalal jannah, maka dia masuk surga. Ini kisah ini ada dalam hadis riwayat Ahmad. Ini apa yang memberikan motivasi bagi kita ya. Betapa orang dahulu itu kalau sudah menyangkut keyakinan, menyangkut surga neraka, mereka itu tegas Pak, yang tegas. Nah, tidak tergiur ya, tidak tergiur. Kalau sekarang ini iman kita nggak kuat, di tengah gemerlapnya dunia ini terus kita disuruh musyrik, terus dikasih uang 1 miliar, kalau nggak kuat, uang itu diterima Pak. Mbak disuruh musyrik, disuruh taat kepada makhluk, sementara taatnya itu untuk bermaksiat, terus kita turuti. Nah ini bagi orang beriman kita mau pegang prinsip sampai mati. Jadi kesimpulan dari kajian kita di malam ini bahwa mempersembahkan atau menyembelih sesuatu bukan karena Allah itu dilarang dan terlarang. Maka kita diperintahkan bahwa setiap sembelih kita hajatkan atau kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika menyembelih kita disuruh apa? Membaca basmalah, bismillah, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, tajamkan alat sembelihan kita, ya, kemudian apa namanya ini? Ayunkan sembelihan itu pada lehernya untuk memutus 2 urat, ya, tajam Pak, ya, dan sekali, maksudnya jangan berkali-kali, sekali atau ya sekali itu 2 kali lah, tapi kalau tajam sekali Pak, itu sekali cukup. Jadi seret gitu ya, langsung putus. Insya Allah nggak habis Pak dagingnya. Kenapa sering terjadi daging habis? Mau dia kekek ya habis. Kita yang beli ayam terus berkali-kali habis bayarnya, ya habis. Begitu juga kambingnya. Nah Pak, saya nggak tahu ya rahasianya, ada yang bilang dilihat dulu apa tarikan ini apa napasnya, ya. Kalau pas dia
keluar gitu, atau sebaliknya pas dia masuk baru sembelih. Kalau saya selama ini nyembelih nggak memperhatikan itu. Yang penting Bismillah, Allahu Akbar, saya putuskan dua orangnya dengan cepat, ya. Terus darahnya keluar semua nggak habis. Demikian disampaikan, semoga bermanfaat. Mungkin kalau saya ingin sampaikan dalam persidangan. Orang yang bagaimana yang mendapat kasih sayang dari Allah. Orang yang bagaimana yang mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya anak, maka yang paling kita kasih dan yang paling kita sayang, yang paling nurut sama kita. Ya, secara manusiawi kita kalau punya anak misalkan 3 atau 4 atau 5, ada satu di antara mereka, waduh, nurutnya sama kita luar biasa, perhatiannya sama kita sebagai orang tua luar biasa. Kita pulang kerja ditanya, ya capek ayah, lumayan, ayahnya bareng tak pijeti tak izin kakinya gitu. Jadi perhatian sekali. Terus kalau disuruh nggak nunggu dipanggil 3 kali, justru sekali langsung. Ini kan secara manusiawi kita akan memberikan kasih dan sayang itu beda, ya kan? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa man, barang siapa yang yuti'illah, yang taat kepada Allah wa rasulahu dan rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah meraih kemenangan dengan kemenangan yang besar. Ya, jadi inna rahmatallahi qaribun minal mu'minin, sesungguhnya kasih sayang Allah itu dekat sekali terhadap orang beriman. Jadi kita harus beriman kepada Allah, yakin dan percaya sepenuhnya, baik itu secara hati, ucapan dan perbuatan kita menunjukkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak melakukan syirik, mentaati semua perintah Allah dan Rasulnya, serta ya berislam itu sampai ya, menjaga muamalah kita kepada sesama manusia, menjaga kampung minallah wal minannas. Jadi semakin kita ini beriman seperti para wali artinya kekasih, waliullah atau aulia, para kekasih Allah, ya, paling dikasih disayang, ya, paling disayang, paling dikasih. Doa itu makbul lah. Rasulullah waktu sholat istisqa, ya, belum lama mengucap doa angkat tangan turun hujan. Ya, para wali, orang-orang yang dekat sama Allah itu doa itu dikabulkan. Jadi siapakah orang yang paling bagaimana agar kita dikasih dan disayang Allah? Ya, mentaati Allah dan Rasul. Sama Pak, man atau ar-rasulah faqad atau Allah. Siapa yang mentaati Rasul berarti dia mentaati Allah. Ya, ketaatan ini lawannya maksiat. Ya, ketaatan lawannya maksiat. Kalau seseorang itu tidak disebutkan dalam ketaatan, bisa jadi dia sibuk dalam kemaksiatan. Demikian Pak. Tapi banyak yang orang yang tidak beriman itu hidupnya senang. Banyak orang yang tidak beriman hidupnya senang terpenuhi Pak ya. Ya itu tadi, bahwa Allah memberi kemurahan kepada siapa? Kepada siapa saja. Tapi yang disayang itu orang beriman. Artinya nanti dikasih surga oleh Allah SWT. Orang yang nggak beriman hidupnya senang, nggak dikasih surga. Jadi kenapa orang nggak beriman kok hidupnya gampang, enak, melimpah? Itu namanya istidros Pak. Istidros itu diulur-ulur. Bahkan istilahnya hukumannya ditunda, dan itu lebih berat.
orang yang nggak diingatkan oleh Allah, tapi dia kemudian larut dalam kemaksiatan misalkan ya, ini istidrak terus siksanya dikumpulkan ibaratnya gitu. Tapi kalau orang itu disentil ya, tadinya berkecukupan, diingatkan oleh Allah, Allah menghukum, kemudian Allah menguras dosanya dengan dihabiskan hartanya, mungkin ada anaknya meninggal seperti Nabi Ayub. Jadi ketika kita orang beriman dapat musibah, kita bersyukur kepada Allah. Allah punya maksud, Allah punya maksud. Mungkin itu Pak. Berarti itu orang yang dapat hidayah